Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Muhlisa dengan NIM 21044111284. Di video ini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan komputer. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Topologi jaringan komputer adalah teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Fungsi dari topologi jaringan adalah untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer dapat saling berkomunikasi. Adapun tujuan dibuatnya topologi jaringan adalah yang pertama, memperlancar jaringan internet yang ada. Yang kedua, kemudahan pertukaran informasi. Yang ketiga, agar koneksi internet yang digunakan tidak mudah terjadi kendala. Dan yang terakhir, menyusun kabel agar mudah dibenahi jika terjadi masalah. Selanjutnya ada manfaat perancangan topologi jaringan komputer. Yang pertama, arah jalur internet menjadi jelas. Yang kedua, dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan karena semua sudah dihitung dengan matang dalam topologi jaringan. Yang terakhir, memudahkan dalam maintenance maupun upgrade di sisi network engineer karena semua telah terstruktur dan rinci. Selanjutnya ada jenis-jenis topologi. Jenis yang pertama itu ada topologi bus. Topologi bus atau topologi backbone yang menghubungkan beberapa komputer secara berantai atau workstation dan server pada sebuah kabel koaksial. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari topologi bus. Kelebihannya itu yang pertama, topologi yang sederhana. Yang kedua, kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer atau peralatan yang lain. Yang ketiga, biayanya lebih murah dibanding dengan susunan pengabelan yang lain. Dan yang terakhir, cukup mudah apalagi kita ingin memperluas jaringan pada topologi bus. Adapun kekurangannya, yang pertama, jaringan akan terganggu bila salah satu komputer rusak. Yang kedua, jika tingkat traffic tinggi dapat menyebabkan kemacetan. Yang ketiga, membutuhkan router atau untuk jarak jaringan yang terlalu jauh atau jika menggunakan kabel koaksial. Yang keempat, bila terjadi gangguan yang terlalu serius, maka proses pengiriman data menjadi lambat karena lalu lintas jaringan penuh dan pada akibat tidak ada pengontrol user. Kemudian topologi yang kedua adalah topologi ring, merupakan jalur komunikasi satu arah karena semua komputer dan node lainnya saling berhubungan, seperti membentuk lingkaran. Kelebihan dari topologi ring ini, yang pertama dapat mengalir dalam satu arah sehingga terjadi collision atau tumbukan dapat dihindarkan. Yang kedua, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri ataupun kanan server. Yang ketiga, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Yang terakhir, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Adapun kekurangan dari topologi ring ini, yang pertama sangat peka terhadap kesalahan jaringan. Yang kedua, sulit untuk mengembangkan jaringan sehingga jaringan tersebut tampak menjadi kaku. Yang terakhir, biaya pemasangan lebih besar. Selanjutnya ada topologi star. Adalah sistem jaringan dengan komunikasi terbesar, yaitu beberapa komputer terhubung dengan sebuah terminal yang menjadi pusat jaringan. Kelebihan dari topologi star ini, yang pertama fleksibel dalam hal pemasangan jaringan baru tanpa mengaruhi jaringan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua, bila salah satu kabel koneksi user putus, maka hanya komputer user yang bersangkutan saja tidak berfungsi dan tidak memengaruhi user yang lain, atau keseluruhan jaringan masih tetap bekerja. Adapun kekurangannya, boros pemakaian kabel jika dihubungkan dengan jaringan yang lebih besar dan luas, dan bila pengiriman data secara bersamaan waktunya dapat terjadi collision. Topologi selanjutnya itu ada topologi mesh. Jenis topologi jaringan komputer mesh biasanya terbentuk akibat kurangnya perencanaan saat membangun sebuah jaringan, sehingga bentuk jaringannya tak beraturan. Kelebihannya, bandwidth limitnya yang cukup besar, security data yang sangat baik, dan tidak adanya peluang terjadi tabrakan data. Adapun kekurangannya, jumlah kabel yang banyak, biaya instalasi yang sangat mahal, dan proses instalasi yang rumit. Topologi selanjutnya ada topologi tree.
Topologi jaringan tree merupakan pengembangan dari topologi jenis bus dan star. Kelebihan dari topologi tree ini yaitu topologi tree dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas, dan susunan topologi yang terpusat secara hierarki ini juga membuat pengaturan data menjadi lebih mudah. Adapun kekurangannya yaitu topologi ini memiliki kinerja yang lambat dan kabel yang digunakan sangatlah banyak. Dan bila komputer atas bermasalah, komputer bagian bawah pun akan bermasalah. Selanjutnya ada topologi peer-to-peer. Topologi ini sangatlah sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer, sehingga biasanya hanya membutuhkan satu kabel untuk dapat berbagi data. Kelebihan dari topologi peer-to-peer ini adalah terletak pada biaya instalasi yang sangat mudah, dan setiap komputer bisa berperan sebagai server ataupun klien. Adapun kekurangannya yaitu sangat sulit dikembangkan, keamanan yang juga sering bermasalah, dan proses troubleshooting yang cenderung rumit. Selanjutnya ada topologi linear. Topologi linear sering juga disebut sebagai topologi bus berurut. Topologi ini umumnya hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Kelebihannya adalah mudah dikembangkan, penggunaan kabel yang sedikit, tata letak yang sederhana dan mudah, serta tidak membutuhkan kendali sentral. Adapun kekurangannya, topologi ini memiliki kepadatan traffic data yang cukup tinggi dan keamanan data yang tidak terjamin. Selanjutnya ada topologi hibrid. Topologi hibrid adalah gabungan dari beberapa topologi berbeda yang membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda dan terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hibrid. Kelebihan dari topologi hibrid ini adalah ia bersifat fleksibel dan penambahan koneksi pada topologinya sangat mudah. Kemudian kekurangan dari topologi hibrid ini, proses instalasi memakan biaya yang banyak dan pengaturannya cukup rumit. Manajemen pada topologi ini pun sangat sulit untuk dilakukan. Sekian penjelasan dari saya mengenai topologi jaringan komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.